Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa kembali pada Minggu 13 setelah Trinitatis hari ini. Dan di dalam firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik Tuhan mengetahui isi hatimu. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Markus 7 ayat 17 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan seseorang. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini didasarkan kepada pasal 7 mulai ayat 1. Karena di sana pada sewaktu kali serombongan orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang kepada Yesus. Karena memang murid-murid Yesus pada saat itu ada yang makan tidak mencuci tangan, dan ada yang pulang dari kebun atau ladang langsung makan. Padahal dalam tradisi keyahudian, ketika seseorang itu makan dengan tanpa cuci tangan, maka disebutlah dia orang najis. Demikian juga dengan orang yang pulang dari ladang tanpa mandi terlebih dahulu, maka itu adalah orang yang najis. Karena itu orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Dipertanyakan sikap murid-murid Yesus yang tidak memelihara adat istiadat nenek moyang mereka dan makan dengan tangan najis. Kemudian Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa kalian membuat sesuatu, menghalalkan ataupun membuat aturan itu untuk dipatuhi. Aturan nenek moyang engkau patuhi, namun perintah Allah engkau abaikan. Kalimat ini mau mengingatkan kepada mereka bahwa harus tetap firman Allah yang lebih utama daripada adat istiadat nenek moyang. Bukan mengatakan meniadakan adat, namun apabila itu menghilangkan firman Allah, maka perlu untuk dievaluasi dan diperbaharui. Yesus berkata pula kepada mereka, sesungguhnya padahal kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Mengesampingkan firman Allah untuk dapat memelihara adat istiadat. Inilah yang dikritik oleh Yesus kepada mereka. Kemudian Yesus mengatakan, lalu Yesus memanggil lagi orang banyak pada ayat 14 dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Yang dari luar tidak dapat menajiskan seseorang.
Kemudian setelah itu Yesus menyingkir, pergi ke sebuah tempat. Namun murid-muridnya terngiang di dalam hati mereka terhadap pembelaan Yesus kepada muridnya tersebut. Kemudian Yesus membuat jawaban atas pertanyaan muridnya. Itulah yang tertulis dalam firman Tuhan kali ini. Firman ini mengingatkan kepada kita dan kepada setiap orang percaya. Dalam ayat 18, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Artinya, apa yang masuk ke dalam mulut kita tidak akan dapat menajiskan kita. Sangat sederhana kalimat yang diungkapkan oleh Yesus. Ketika ada sesuatu yang masuk dari mulut, dia bukan masuk ke dalam hati, namun itu akan masuk ke dalam perut. Kemudian yang dari perut akan keluar menjadi kejamban. Tidak ada pengaruh daripada apa yang dimakan itu terhadap kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, kalimat ini mau mengatakan bahwa makanan tidak menjadi mengharamkan. Makanan tidak akan menjadi haram dalam kehidupan orang percaya. Karena memang tidak akan bisa membuat orang menjadi berdosa, membuat orang menjadi najis. Karena memang yang najis itu berasal dari hati. Apa maksud daripada yang najis berasal dari hati? Dalam firman Tuhan, kalimat yang diungkapkan oleh Yesus kali ini merupakan ternyata ketika keluar dari mulut merupakan luapan daripada hati seseorang. Ketika seseorang mengekspresikan hidupnya, itu adalah merupakan cerminan daripada hati seseorang. Dan itulah yang paling menajiskan. Dan di dalam hati itu, Allah sangat-sangat mengenal apa yang keluar dari hati kita. Sangat-sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati itu. Oleh karena itu, yang diperbaharui adalah hatinya. Kalau firman Tuhan mengenal isi hatimu, ternyata isi hati yang dikenal itu akan terpancar daripada perilaku kita, daripada sikap hidup kita, daripada tutur kata kita, daripada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan pada hari ini, pada ayat 20, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul pikiran yang jahat. Ternyata pikiran yang jahat memulai didasarkan daripada hati. Pikiran yang jahat itu ketika ada seorang mau berpikir jahat kepada sesuatu, maka itu muncul dari hatinya. Oleh karena itu hatinya perlu diterangi, perlu untuk diterangi oleh firman Allah dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Percabulan dimulai daripada hati, bukan daripada hanya kesempatan dan kesempatan yang ada, namun oleh karena ada hati yang jahat di dalamnya. Ketika meskipun ada kesempatan, kalau hatinya adalah baik, dia akan melawan itu dan dia akan tetap berbuat baik. Mari kita ingat Yusuf yang ada kesempatan untuk menjadi berselingkuh dengan Potifar, namun dia tetap menjaga hatinya dan dia bisa melewati sebuah godaan tersebut. Ketika seseorang masuk ke dalam percabulan, maka yang perlu diteliti adalah hatinya, bukan menjadi menyalahkan orang. Dikatakan pakaiannya terlalu mini atau perbuatannya terlalu menggoda. Ternyata yang perlu diteliti adalah hati kita yang melihat apa yang terjadi di depan kita. Kemudian dikatakan timbul pikirannya percabulan, pencurian. Pencurian juga dari hati. Meski banyak alasan, meski banyak kata-kata yang pembenaran untuk sebuah tindakan tersebut, ternyata diteliti adalah hati daripada orang yang melakukannya. Pembunuhan,
perjinahan, keserakahan. Saudara terkasih, keserakahan bukan merupakan sesuatu yang datangnya dari luar diri, namun dari dalam hati. Ketika mengatakan, ya memang karena semua satu kantor sudah melakukan yang sama, maka saya melakukannya. Itu tidak menjadi alasan pembenaran. Namun ketika dicek hatinya, memang karena ada keserakahan yang tidak mencukupkan apa yang ada dalam dirinya. Tidak mencukupkan. Keserakahan ini bisa pernah muncul ketika orang Israel berjalan di padang gurun. Ketika itu manna Tuhan berikan. Kemudian orang-orang yang baru menerima manna itu menyimpan lebih karena mereka sangat serakah. Kemudian besok harinya ternyata membusuk dan tidak bisa digunakan. Karena memang Tuhan mengatakan, ambillah yang secukupnya kepadamu. Oleh karena itu dalam kehidupan kita diperlukan adalah perasaan kecukupan, berkecukupan, merasa cukup dengan apa yang ada. Karena ketika kita merasa cukup, maka pada saat itu hati kita sebenarnya merasakan doa Bapa kami yang mengatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Kita tetap menggantungkan diri kepada Allah di dalam keadaan yang kita jalani. Kemudian dikatakan kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semuanya ternyata sikap-sikap daripada hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang kita makan. Meskipun banyak orang mengatakan secara medis bahwa apa yang dimakan itu mempengaruhi kepada karakter, namun dalam kenyataannya firman Tuhan mau mengatakan bahwa ketika hati kita sudah benar, sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, maka kita akan melakukan kebenaran-kebenaran. Ketika sudah hati kita dipenuhi oleh Yesus Kristus yang penuh kasih tersebut, maka kita juga akan hidup di dalam mengasihi dalam kehidupan kita. Maka kehidupan orang yang percaya itu tidak menjadi ditentukan oleh yang keluar dari dirinya, yang di luar dirinya, namun dia akan ditentukan oleh apa yang ada di dalam dirinya. Firman Tuhan kali ini juga mengingatkan kepada kita agar jangan mempertahankan ataupun merawat dengan baik apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan padahal bertentangan dengan firman. Namun biasakanlah yang baik itu untuk menjadi sebuah kebiasaan. Membiasakan yang baik untuk menjadi sebuah kebiasaan, bukan membiasakan sesuatu untuk dianggap sebagai kebenaran. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini ya dikatakan bahwa Tuhan mengetahui isi hatimu. Isi hati kita terpancar di dalam perilaku hidup kita, dan perilaku hidup itu menunjukkan siapa yang memiliki hati kita. Hati kita adalah milik Yesus Kristus, maka diterangilah, dihidupilah dengan firman itu, sehingga di dalam segala apa yang kita lakukan, di dalam segala apa yang kita hidup itu memancarkan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan sebagaimana kepada orang Farisi dan beberapa ahli Taurat, diingatkan agar mereka tidak mempertahankan apa yang menjadi kebiasaan apapun tradisi itu dan menghilangkan sebuah tindakan-tindakan yang kebaikan. Banyak orang yang dengan mempertahankan tradisinya, maka dia melakukan ketidakbaikan. Namun lakukanlah kebaikan yang terpancar daripada iman serta pengenalan yang tepat kepada Kristus Yesus, Tuhan yang menyelamatkan dan membebaskan kita. Oleh karena itu firman Tuhan kali ini mengingatkan kita, hatimu dilihat oleh Tuhan dan hiduplah berdasarkan tuntunan Tuhan, karena Tuhan sang pengetahui hati mengenal engkau dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang dikenal Tuhan dengan hati kami, mengetahui apa segala sesuatu yang kami perbuat. Kenajisan bukan ditentukan oleh apa yang kami makan, apa yang kami konsumsi dalam kehidupan kami, namun ditentukan oleh apa yang keluar dari mulut kami, dari hati kami, yang terpancar di dalam perilaku sehari-hari. Tuhan Yesus, biarlah kekudusan-Mu menyinari hati kami,
sehingga hal-hal yang kudus, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, itu yang kami lakukan. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.